Sambil dibuka dulu videonya boleh ya? Sebentar. Sepertinya agak berat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gimana? Sekarang udah jelas? Udah Bu. Jelas Bu. Jelas. Oke. Recordingnya sudah on. Kita coba present. Masih loading. Sebentar ya. Ya, presentnya udah muncul kah? Belum. Sudah Bu, sudah muncul. Sudah Bu. Muncul ya. Oke. Maaf ya sebelumnya gangguan teknis nih. Sepertinya dari kemarin tuh loading aja mungkin laptop saya yang harus di maintenance. Ya harus diperbaiki dulu, sepertinya harus dicek dulu. Nanti ya setelah ini. Kita hari ini pertemuan yang terakhir ya sebelum UTS. Jadi pertemuan ke-7, materi sebelum UTS, nanti UTS sampai ke sini ya materinya. Kemudian juga minggu depan sudah mulai masuk bulan Ramadan. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kalau banyak kesalahan. Ya, semoga kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan baik ya, dengan penuh keberkahan juga. Sebentar, kita lihat materi hari ini. Ya, ini sekedar mengingatkan jadi buat kita semua, buat saya juga di keep moving. Jadi terus bergerak itu merupakan sebuah aktivitas yang harus dilakukan oleh manusia ya. Kita sebagai manusia ya harus terus bergerak dan terus berusaha. Kadang-kadang juga kan ketika kita sakit pun kita harus tetap berusaha gitu ya, dan mencoba untuk bergerak mungkin ya. Kalau misalkan sakitnya masih bisa bergerak ya bergerak saja. Karena kalau misalkan kita sengaja diam ketika kita bisa bergerak, itu akan sakit ya, karena kita ketahui juga ketika kita dalam keadaan sehat, kemudian kita jarang bergerak gitu ya, dalam artian mungkin selonjoran terus atau apa sih namanya, rebahan gitu ya, kebanyakan rebahan, itu bisa sakit ya. Makanya kita harus terus bergerak dan berusaha untuk meraih sesuatu ya. Tentu saja ini kaitannya dengan proses dalam hidup ya. Itu saja. Hari ini kita masuk ke materi yang ini ya, tadi modul 7, yaitu tentang login APK. Ini bagian dari target tutorial yang akan dikerjakan, itu antaranya adalah login APK yang sebelumnya. Oke. Kirain saya yang masih disconnect. Enggak ya, saya udah jelas ya suaranya. Oke, ya. Mungkin dari kemarin juga ya katanya di Google juga ada error atau mungkin sih jaringan karena baca juga lagi angin buruk. Kemudian kita lanjut ke sini, login APK. Jadi hari ini kita akan masuk ke project membuat login dengan menggunakan Firebase ya, memanfaatkan Firebase. Nah ini adalah contoh-contoh sistem gitu ya, atau contoh-contoh yang bisa kita gunakan untuk login ya. Jadi ya mungkin ini secara teori ya, dan di dunia nyata juga sudah banyak diterapkan ini ya. Jadi umum ya login itu yang menggunakan ada username, atau username-nya bisa menggunakan email gitu ya. Kemudian ada password-nya, atau mungkin ada tambahan yang lain ya, seperti kunci khusus gitu ya, atau mungkin level user
ada yang masih manual gitu ya, walaupun sekarang mungkin ada yang dia hanya memasukkan username dan password, itu sudah otomatis sistem mengelola dia akan masuk ke level user mana gitu, apakah sebagai admin atau user biasa atau admin dengan khusus atau user dengan khusus gitu ya. Kemudian juga ada cara lain, kita bisa menggunakan scan sidik jari gitu ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan mata dengan kornea ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan scan wajah, karena walaupun mungkin ada wajah yang mirip, tapi setiap manusia itu identik gitu ya. Nah, mungkin tidak identik sidik jari, tapi pasti ada identiknya. Kemudian juga kita bisa menggunakan scan smart card gitu ya. Itu salah satu cara atau banyak cara yang bisa kita manfaatkan untuk login. Kita sebetulnya tidak akan membahas ini, tapi ini secara teori dan secara wawasan ya. Jadi bahwa login itu bukan hanya insert username atau password atau insert email gitu ya. Kita lihat. Kita akan memanfaatkan fasilitas dari Firebase dengan authentication. Jadi apa sih Firebase dengan authentication ini? Ini salah satu layanan backend ya. Jadi karena kan kita ketahui bahwa Firebase itu adalah sebuah platform. Jadi makanya masuknya ke layanan backend. Ini sebetulnya layanan ini sudah dibuatkan gitu ya, sudah dibuatkan oleh Google khususnya Firebase, bahwa kita bisa manfaatkan Firebase sebagai hosting database kita. Jadi, untuk ini bisa digunakan untuk fitur Android, iOS atau yang lainnya ya. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa SDK-nya sangat mudah sekali. Tampilan interface juga sudah siap pakai. Jadi dalam artian memang ada beberapa library atau plugin yang bisa digunakan langsung ya untuk proses autentikasi ini. Jadi untuk membuat login aplikasi. Nah, login ini melalui Firebase Authentication ini bisa dengan dukungan, kita bisa memasukkan nomor telepon, kemudian tentu saja bisa memasukkan sandinya ya. Nah, selain itu juga ada dukungan langsung, kita bisa menggunakan login Google, kemudian Facebook, sosial media lainnya yang sudah disediakan di Firebase. Nah, ini beberapa keunggulan ya. Jadi kemampuan utama menurut Firebase-nya sendiri ya. Ini mengklaim bahwa Firebase UI-nya drop-in, jadi yang fleksibel sekali. Jadi kita sudah bisa tinggal menggunakan saja. Kemudian keamanannya juga sudah dijamin katanya ya. Keamanannya sudah komprehensif. Dan memang ini sudah terbukti ya, karena banyak sekali yang sudah menggunakan ini. Kemudian implementasinya juga sangat cepat dan login dengan platform apa saja. Tadi kan dibilang kita bisa menggunakan ini untuk Android atau untuk iOS. Banyak sekali ya sebenarnya. Kemudian ini yang kita tinggal menggunakan ya. Jadi udah drop-in UI-nya, tinggal pakai, udah open source, kemudian full customize, kemudian juga Google Backend Design. Jadi ini memang sudah desain untuk backend. Tapi ya, jadi maksudnya untuk menggunakan Google Backend ini sudah include gitu ya, sudah bisa kita digunakan langsung. Kemudian keamanannya juga komprehensif ya, jadi sudah terjamin oleh Google. Jadi mereka mengklaim bahwa keamanannya sudah bisa diungguli gitu ya, dengan menggunakan smart lock, kemudian juga pengelolaan sandi oleh Chrome juga. Dan ini tentu saja sudah dikerjakan oleh para ahli internal Google ya, jadi sudah teruji gitu dalam mengelola database akun terbesar gitu ya di dunia. Kemudian implementasinya, mereka juga mengklaim bahwa implementasinya cepat. Jadi terkadang kita perlu berbaris-baris gitu ya untuk melakukan akses login ini gitu ya. Tapi dengan kita menggunakan Firebase ini, ya kita bisa sampai ya beberapa baris saja. Gitu ya. Jadi yang tadinya rumit mungkin bisa di bawah 10 gitu ya misalnya. Nah, bagaimana implementasinya? Kita lihat seperti biasa ya, kita masuk ke konsol Firebase.
Kemudian juga masuk ke project yang sudah dibuat di dalam Firebase, karena ini sudah seperti engine ya, jadi sudah seperti mesin database istilahnya ya. Jadi masuk ke konsol project yang sudah kita buat, boleh menggunakan project yang sebelumnya sudah digunakan, ini bisa digunakan untuk kita memanfaatkan authentication-nya. Jadi yang kemarin, yang project-project sebelumnya, jadi saya juga sudah masukkan upload baru ya, project mencoba Firebase ya. Jadi intinya kemarin itu untuk yang mungkin yang insert datanya masih error ya kemarin, tapi saya sudah ganti. Intinya adalah kalian mencoba bagaimana sih kita memasukkan data, kemudian kita bisa lihat hasilnya di dalam Firebase. Ini itu ya, simple sebetulnya kita mencobanya, cuman jadi saya ganti menjadi lebih sederhana gitu. Dan mungkin nanti kalau untuk selanjutnya bagaimana menyimpan data gitu ya, edit, insert, menambahkan gitu ya, create, itu nanti mungkin akan dibahas selanjutnya. Jadi ini kita coba dulu. Jadi yang kemarin ada sebagai testingnya, mencoba bagaimana sih memasukkan database ke dalam real time gitu ya. Nah ini sekarang kita akan coba bagaimana supaya proses login ini masuk ke dalam authentication. Ini jadi masuk ke dalam authentication, kemudian metodenya ya, metode sign ini dimasukkan. Kayak kita akan memasukkan dulu ini ya, username dan password ya. Jadi yang pertama ini kita akan gunakan ini dulu. Nah ini contoh, jadi kalau misalkan kalian nanti mau mencoba langsung, bagaimana dengan login yang digunakan dengan Google langsung, kemudian dengan Facebook, Twitter gitu ya, itu bisa. Tutorialnya ada di firebase.google.com ya. Jadi ini di sini sudah ada dijelaskan, dan ini contoh tampilannya. Jadi ini nanti dicoba ya. Jadi kalau sudah selesai yang di modul, karena di modul tidak seperti ini. Ini hanya contoh lain gitu ya, contoh lain, dan bisa sama ya, karena ini sumbernya dari firebase.google.com. Tapi kita lihat dulu bagaimana sih implementasi dengan menggunakan authentication. Jadi sebelum masuk ke sini, kita coba yang di modul gitu ya. Jadi yang di modul itu adalah project login Firebase. Project login Firebase. Jadi sebetulnya ini nama projectnya boleh saja bebas ya. Kalau mau yang lain namanya boleh saja. Ini hanya contoh, di modul itu adalah login Firebase, kemudian SDK yang digunakannya minimal ada 17. Sebetulnya kalau di dokumen atau di keterangan di Firebase itu SDK minimal 16 juga sudah bisa ya sebetulnya. Tapi karena ada tampilan layout dan lain sebagainya, saya rasa 17 ini yang aman gitu ya. Yang ya kalau kita bisa mau menambahkan yang lain, kita pakai yang 17 saja. Nah ini seperti biasa juga, jadi hubungkan dengan menggunakan asisten Firebase ya yang ada di dalam Android Studio. Dimasukkan, dikoneksikan dulu ya, koneksikan aplikasi kita. Jadi tadi kita di konsolnya dulu ya. Jadi pertama masuk ke konsol Firebase, projectnya yang mana yang mau digunakan, kemudian diaktifkan authentication-nya, di-enablekan yang menggunakan username dan password. Kemudian juga kita masuk ke dalam projectnya, Android Studio, create project, kemudian koneksikan. Jadi koneksikan aplikasi kita, project kita yang di dalam Android Studio dengan project yang di dalam Firebase ya. Minggu sebelumnya sudah kita coba, sudah ada yang mencoba ya. Mungkin kalau ada yang masih belum berhasil tentang koneksi ini, boleh sharing ya. Jadi nanti apa sih yang salahnya gitu ya. Di sharing, di capture, jadi capture-nya yang lengkap ya, jadi supaya saya bisa lihat juga apa sih penyebabnya gitu ya. Nanti di sharing untuk yang belum, karena banyak, nggak banyak sih ya sebetulnya, seperempat yang udah sukses ya, yang lainnya mungkin memang dari awal tidak mengerjakan praktikum. Saya juga tidak tahu apakah itu kesulitan atau memang kesulitan perangkat ya. Kemudian selanjutnya ya seperti biasa juga kita akan memasukkan dependensi dari authentication ini ya. Jadi authenticate menggunakan Google
sign in. Kalau di sini sih disebutnya Google sign in ya, tapi sebetulnya belum masuk. Tapi walaupun kita menggunakan username dan password ini masih harus ke sini ya. Dan sebetulnya juga kan kita sebetulnya menggunakan username-nya adalah email Google gitu ya. Next-nya, nah ini untuk Android manifest-nya ya. Untuk Android manifest-nya jangan lupa user permission-nya. Sebetulnya ketika kita tidak menggunakan ini, ya seperti yang ya ada yang tidak usah gitu ya. Sebetulnya tidak usah menggunakan permission internet, tapi juga kita cari amannya saja. Langsung masukin saja user permission internet. Sebetulnya itu berkaitan dengan SDK yang kita gunakan ya. Jadi SDK yang kita gunakan ya untuk cari amannya kita bisa menggunakan ini user permission internetnya. Diaktifkan dulu di Android manifest, kemudian kita akan bikin activity-nya ya, 2 activity register dan activity login gitu ya. Oh, tiga activity. Jadi sini ada halaman pertamanya ya, ini bisa langsung login kalau sudah di register ya. Jadi dan ini kita juga akan coba untuk registernya ya. Jadi jangan dulu dimasukkan username dan passwordnya yang akan digunakan di dalam Firebase-nya, dibiarkan dulu kosong. Nah, kita coba nanti register apakah sudah masuk atau belum ya, karena seharusnya kalau di register nanti setelah di running itu register itu harusnya masuk ke dalam authentication yang ada di dalam Firebase. Jadi kita register dulu, kemudian baru kita bisa login. Nah, kalau misalkan bisa saja tanpa register, kita masukinnya lewat Firebase. Jadi di Firebase masukin dulu username-nya siapa, password-nya apa. Itu bisa langsung login. Ini diabaikan untuk tambah data, nanti kita akan melanjutkan yang kemarin yang masih gagal. Jadi ini contohnya. Jadi ketika register sudah oke, ini contoh saja. Ini kurang kelihatan ya sepertinya, nantilah ya. Kalian coba sendiri itu lebih jelas. Di ini username-nya, sebenarnya di sini kita tidak bisa melihat password-nya ya, karena ini di enkripsi. Tapi ya untuk percobaan sendiri tidak masalah lah ya, masukin saja dulu, kemudian ingat-ingat passwordnya. Kalau misalkan ternyata lupa password, ya tinggal dihapus saja dulu ya. Di itu simpelnya dulu. Jadi kita mencoba dulu melihat proses insert-nya gitu ya. Sudah sih, gitu aja. Jadi sangat-sangat simpel sekali. Kalau misalkan sudah bisa mau digabungkan, misalkan dari pertemuan sebelumnya, kemudian mau digabungkan ditambahin ini loginnya, tidak masalah sebetulnya ya. Silakan, itu modifikasi kalian. Jadi mulai belajar bagaimana menggabungkan dari satu tutorial ke tutorial yang lain. Jadi tutorial kemarin kan tutorialnya mencoba real time ya, data real time. Kemudian sekarang ditambahkan autentikasinya. Itu bisa dimodifikasi, jadi bisa digabungkan. Silakan lakukan modifikasi sendiri. Nanti ya latihan gitu ya, latihan sendiri ya. Karena apa? Karena kan nanti kita kalian nanti akan bikin project tugas akhir untuk mata kuliah ini gitu ya. Walaupun berkelompok tapi tidak masalah gitu kalau kerjakan sendiri-sendiri juga ya. Ini sebagai latihan pribadi saja, karena nanti takutnya nanti ujian kompetensinya jadi ya untuk yang mata kuliah ini. Bukan takutnya jadi ya, takutnya nanti ketika terakhir mata kuliah ini akan diuji kompetensikan. Jadi uji kompetensinya ya kalian membuat aplikasi Android, sama seperti web gitu ya. Web juga kan akan dikompetisikan. Nah ini silakan dicoba sampai berhasil. Jadi dilihat ya, ini mungkin akan agak berat juga ya kan, seperti kemarin ya. Tapi sebetulnya kalau saya pribadi sih ya lebih berat menggunakan Flutter ya, karena memang kalau secara teori juga kan kalau kita menggunakan Flutter itu hybrid sebetulnya ya, secara teori sih kalau kita menggunakan aplikasi dengan hybrid itu kita tidak akan full gitu, maksudnya performanya akan lebih sedikit turun. Kenapa? Karena ya tentu saja kalau kita menggunakan full Android Studio atau native gitu ya, pasti akan lebih tinggi. Itu secara teori ya, tapi memang teori itu juga kan bukan hanya omong kosong ya. Jadi
Kalau misalkan nanti dibandingkan, ternyata dengan native Android Studio saja lebih cepat ternyata. Kemudian ternyata kalau di saya mah Flutter-nya lebih lambat ya. Memang secara teori seperti itu ya, karena Flutter kan maksudnya hybrid. Itu sebetulnya mungkin kalau misalkan kita mau lebih cepat ada beberapa teknis ya, seperti kalau Rehan bisa mengatakan dengan Flutter lebih cepat itu karena dia terbiasa menggunakan Flutter, ya pasti akan terasa lebih cepat. Tapi kalau kita lebih biasa dengan Android Studio, ya kita akan mengatakan bahwa dengan Android Studio alternatif itu akan lebih cepat lagi ya, karena secara teori juga natif lebih unggul ya secara performance-nya. Gitu. Jadi ini yang membuat keterlambatan atau membuat agak lambat itu karena koneksi internetnya ya double ya. Jadi selain Android Studio-nya yang mungkin agak berat, nah kita juga harus mengkoneksikan Android Studio dengan Firefox. Sepertinya hal-hal yang wajar ya, karena ketika kita menggunakan database lain pun akan seperti itu sebetulnya, akan agak lambat karena tergantung koneksi, kemudian ada beberapa hal yang saling terkait gitu ya. Jadi memang untuk Android ini ya sumber dayanya agak tinggi gitu ya. Jadi kita harus siap gitu ya, harus siap dengan hal-hal seperti itu. Jadi dioptimalkan saja. Kalau misalkan yang penting ininya dulu ya, targetnya. Jadi kita sudah mencoba real time-nya, kemudian masuk ke dalam autentikasi. Bagaimana merasakan gitu ya, merasakan bagaimana efeknya gitu ya ketika masuk ke autentikasi, kemudian ke dalam real time. Itu silakan dikerjakan nanti. Sudah sih, penjelasannya simpel sekali ya. Ya, tidak banyak memasukkan banyak hal, jadi tidak banyak menjelaskan di dalam lesson ini. Jadi nanti jangan lupa hasilnya di-share di grup WhatsApp ya, di WhatsApp grup. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan secara personal, boleh saya stay sampai 16.40 dimanfaatkan waktu stay saya. Kemudian juga saya juga ya di LMS untuk hari ini. Kemudian APK-nya nanti di Google Classroom. Di modul semuanya sudah saya upload, termasuk yang video sebelum-sebelumnya ya, karena akan UTS, jadi akan digunakan kalian juga. Silakan direview ulang materi-materi sebelumnya, dibaca-baca lagi. Yang belum praktikum, yang belum melaksanakan praktikum dari awal, segera prepare ya, segera beresin gitu ya, karena ini berkaitan dengan capaian mata kuliah kita, sejauh mana proses belajar yang dilaksanakan, apakah bisa dipahami, apakah bisa diikuti, ya dengan catatan harus mengikuti praktikumnya ya. Kalau misalkan praktikumnya tidak dikerjakan sama sekali, otomatis kalau tidak memulai sama sekali ya saya juga tidak bisa menilai ya. Tapi kalau misalkan ketika dikerjakan ternyata ada yang kekurangan gitu ya, itu baru bisa disaring lah ya, apa sih kurangnya gitu, apa yang tidak mengerti. Itu simple ya sebetulnya, jadi hanya mencoba tutorial Firebase ya. Jadi nanti minggu depan juga masih tutorial. Kemudian nanti minggu selanjutnya kita akan coba masuk ke materi yang ada di kompetensi untuk mobile computing ya. Sebetulnya kalau secara materi, kalau kita masuk ke dalam mobile computing itu banyak sekali ya sebetulnya lingkupnya. Jadi secara teori itu banyak sekali. Jadi ya nanti kita diskusikan dulu bagaimana baiknya, karena harusnya sih ini mata kuliah S1 gitu ya. Kalau saya pribadi ya, karena kalau misalkan kalian di sini kan targetnya adalah sebagai junior programming, jadi bukan ke mobile computing harusnya, tapi ke application mobile kelas lanjutan gitu ya. Gitu ya, lanjutannya adalah menggunakan database ya. Jadi bukan ke mobile computing harusnya ya. Itu pendapat saya pribadi ya. Tapi nanti kita diskusikan lagi. Saya diskusikan lagi dengan Prodi bagaimana baiknya. Itu
silakan dikerjakan modulnya sesuai dengan modul 6 ya. Modul 7 ya, modul 7 lagi. Sampai berhasil. Itu saja. Kita closing ya. Jadi waktu yang telah berlalu itu tidak bisa kembali. Itu betul ya. Jadi yang sudah berlalu biarlah berlalu. Jadi sekarang mulai lagi dari sekarang. Yang mungkin yang sebelumnya belum punya tujuan mau ngapain di perkuliahan ini, segera berbenah. Kemudian yang kemarin belum mengerjakan praktikum, segera kerjakan. Yang berlalu udah ya. Yang kemarin mungkin ada malas, ada sebagainya, atau yang kemarin ada sesuatu hal, sudah cari solusinya, atau yang sekarang juga masih banyak masalah, ya, mencoba untuk mencari solusi. Atau kalau misalnya saya sudah mencari, coba bicarakan ya. Coba minta bantuan ya, bicara ke saya atau ke yang lainnya. Itu jadi kalau misalkan ada yang masih kesulitan untuk praktikum, nanti untuk UTS, karena UTS juga ada praktikumnya, ada soal praktikumnya, jadi yang nanti tidak bisa praktikum, jadi yang masih kesulitan atau terkendala dengan perangkat, itu prepare dari sekarang, minta izin ke Prodi supaya bisa menggunakan perangkat lab di hari UTS ya. Atau misalkan agak terlambat sih tidak masalah sebetulnya ya. Tapi ya karena kita kan ada aturannya sebetulnya, karena kan untuk UTS ini harus masuk ke Siakad on time. Jadi ya cobalah untuk prepare dulu, minta izin kapan untuk yang tidak bisa gitu ya, untuk tidak bisa praktikum di rumah itu prepare dari sekarang, minta izin ke Prodi kapan ya untuk UTS gitu ya. UTS dari sekarang minta izin supaya nanti UTS-nya lancar. Karena saya yakin untuk yang terkendala perangkat bukan mata kuliah ini saja ya sebetulnya. Mungkin ada mata kuliah lain yang terhambat karena tidak bisa melakukan praktik. Jadi prepare dari sekarang melakukan perizinan ke Prodi. Itu saya pasti bisa ya, pasti diizinkan karena yang multimedia juga sebagian sudah ada yang melaksanakan offline. Walaupun mungkin tidak semua ya. Itu saja, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya close presenting dan dibuka lagi videonya untuk yang sudah on. Bentar ya ini. Ibu izin bertanya. Iya boleh. Kalau UTS itu prakteknya opsional nggak Bu? Misalnya harus pakai flutter atau enggak gitu Bu? Enggak sih. Sepertinya tidak. Saya juga harus cek lagi soalnya, tapi pokoknya ada prakteknya ya. Jadi prakteknya kalau misalkan mau menggunakan kalau Flutter itu kan sebetulnya hanya pengenalan saja ya. Jadi bukan murni akan dilanjutkan sampai akhir perkuliahan. Jadi itu hanya pengenalan opsional untuk melakukan layout gitu. Jadi kalau misalkan dirasa layout di Android natifnya kurang bagus gitu ya, kalian mau menggunakan Flutter itu silahkan. Jadi opsional sekali. Ada lagi? Termasuk penggunaan database-nya juga ya. Kalau misalkan saya kayaknya kalau menggunakan Firebase belum siap nih, itu juga tidak masalah sebetulnya ya. Boleh menggunakan yang SQLite atau misalkan kalian sudah punya website bisa dihubungkan, boleh ya. Jadi pokoknya nanti segala sesuatunya dijelasin saja. Jadi apa yang dikerjakan, kemudian juga kalau ada beberapa kendala disebutkan saja di jawaban itu ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang mutlak harus gitu ya. Karena kan kita ketahui ketika kita ngoding juga kan tidak harus sama persis sebetulnya. Kalian ngoding juga kan tidak harus sama persis dengan yang di modul, itu hanya referensi, kemudian juga pegangan gitu ya, patokan ya, minimal seperti itu. Tapi kalau misalkan bisa melakukan lebih atau punya cara lain, yang penting targetnya terpenuhi, itu tidak masalah gitu ya. Jadi jangan terlalu terpaku dengan misalkan di modul mah harus gini, enggak juga. Kalau ada cara lain silahkan. Itu karena itu juga kan di kayak Android Studio, kemudian Firebase itu hanya tools, sebetulnya boleh-boleh saja kalau misalkan mau menggunakan yang lain juga. Selama bisa mengikuti gitu ya, bisa beriringan dengan praktikum kita. Makanya kalau
kemarin yang sebelum-sebelumnya saya bilang silakan menggunakan, kecuali kalau menggunakan App Inventor ya, sepertinya kurang bisa mengikuti, tapi sebetulnya tidak menutup kemungkinan juga kalau kalian berusaha untuk mengikuti dengan menggunakan App Inventor juga ya. Jadi tinggal disebutkan saja, Bu, saya praktik hari ini menggunakan App Inventor dan saya menyesuaikan, misalkan hari ini nih tentang login, ya bikin materinya atau aplikasinya dengan App Inventor ya tentang login gitu ya. Kemudian karena hari ini adalah menggunakan login Firebase, ya cobalah gitu. Bagaimana menggunakan App Inventor dengan Firebase, itu diikutin gitu ya. Jadi mencari sendiri silakan. Pokoknya yang penting capaiannya itu tercapai ya. Jadi karena tidak harus selalu saya kasih tahu, maksudnya ini loh menggunakan Android Studio, ini loh menggunakan App Inventor, ini atau menggunakan yang lain. Nah, saya juga keterbatasan ya, karena tidak ada yang bisa semua gitu ya. Pasti yang bisa juga hanya mungkin satu atau yang lainnya. Bisa saja mungkin saya mengetahui tentang App Inventor, tapi hanya sebatas tahu saja karena jarang dipakai itu ya. Jadi, karena saya sudah seringnya ke Android Studio ya pasti Android Studio, dan kalau misalkan sebetulnya di App Inventor juga ada ya bisa menggunakan Firebase, itu silakan cari tahu lagi. Gitu, silakan dicoba sendiri. Jadi untuk yang kesulitan ya, jadi mohon menyesuaikan dengan materi agar capaiannya terpenuhi. Jadi mulai mandiri dari sekarang. Apalagi kalau misalkan kalian ada rencana nanti masuk lanjut ke S1, itu harus mandiri sekali sebetulnya ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Oh, banyak yang keluar ya? Silakan, ada yang pertanyaan lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Oh iya, boleh. Ya, silakan. Untuk Firebase itu minimal maksimal project-nya itu berapa ya, Bu? Dibatasi ya. Nominalnya saya juga kurang tahu. Kalau dulu itu dia menyebutkan tidak boleh lebih dari 5 project ya, tapi ternyata pas saya bikin lebih dari 5 pun bisa, tapi memang ada warning ya bahwa kita melebihi kapasitas project gitu. Terus ada juga kalau misalkan kita menggunakan, nanti kan kalau menggunakan kode Google nanti ya minggu depan kalau nggak salah, ketika kita nanti mau masuk ke map peta gitu ya, kita kan harus menggunakan API gitu ya, dan API Google itu ya Google Map ya, nah kita akan menggunakan fasilitas itu. Nah itu hanya disebutkan satu project, tapi ya tidak tahu, cobain saja ya. Jadi selama masih diizinkan oleh Firebase-nya, bisa sampai 5 lebih juga bisa sebetulnya. Tapi kalau misalkan amannya sih 3 lah ya, di bawah 3, ikutin saja. Nanti ada warning, kalau misalkan tidak boleh ya sudah, jangan dilakukan edit yang sebelumnya atau hapus yang sebelumnya, baru bikin baru. Jadi sebetulnya tidak saklek, nggak boleh. Jadi tetap ada warning, apalagi kalau dia tahu bahwa kita aktif menggunakan framework-nya gitu ya, menggunakan fasilitas dari Google, itu pasti ada kelonggaran tertentu. Itu ya. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini recordingnya masih jalan ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Cukup sepertinya, Bu. Ya, cukup dulu ya. Jadi dulu nanti kita sharing-sharing di WhatsApp group. Yang belum mencoba, yang masih bingung harus mulai dari mana, mulai saja dulu. Kalau sudah mulai nanti ketemu lagi bingungnya. Ya, memang seperti itu ya, proses belajar penuh dengan kebingungan ketika kita juga sudah punya, misalnya kita sudah punya mentor gitu ya, atau guru atau pelatih gitu ya. Ternyata masih banyak kebingungan, ya itu memang belajar ya. Nah, saya rasakan juga ketika saya mengikuti perkuliahan atau pelatihan masih bingung saja nih, ya itu memang hal-hal yang wajar ya. Nanti juga ketemu sendiri bagaimana caranya, atau sebetulnya bukan untung-untungan ya antara ketemu dan tidak. Jadi ketika kita ini belum ketemu aja nih caranya ya memang ada banyak hal ya, mungkin ilmu teori kita kurang, atau pengalaman kita kurang banyak gitu, atau jam terbang kita yang kurang fokus gitu ya, kurang banyak juga.
Itu banyak hal gitu ya sebetulnya ya. Jadi yang penting adalah terus jalani proses belajarnya agar tahu gitu ya mana yang kurangnya atau mana yang harus ditambahkannya atau ya mana yang harus diperluas lagi gitu ya. Itu saja. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita closing di Google Meeting ini. Kita lanjut ke WhatsApp. Terus sekali lagi, maaf lahir batin ya. Kemudian juga nanti selamat menunaikan ibadah saum Ramadan nanti. Semoga kita nyampe ke Ramadan dengan baik dan bisa menyelesaikan sampai akhir gitu ya, tuntas. Amin. Itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Boleh closing ya.